Yap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 26 ingin mempresentasikan proposal CSR yang berjudul Gerakan Peduli Lansia. Merangkul lansia bukti kepedulian kita bersama. Di sini saya bertiga. Yang pertama ada Kak Ningsi Atika, yang kedua saya sendiri Fitri Handayani, dan ketiga ada Kak Haidar Mikdad. Next. Oke, landasan pemikiran. Kota Balikpapan merupakan salah satu kota di Indonesia yang memiliki populasi lanjut usia atau lansia yang terus bertambah setiap tahunnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS dan Dinas Sosial Kota Balikpapan. Lansia menjadi salah satu kelompok rentan yang membutuhkan perhatian khusus, terutama dalam aspek pemenuhan kebutuhan dasar seperti bahan pokok. Lansia kerap menghadapi berbagai tantangan termasuk keterbatasan fisik, kesehatan, dan finansial yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari secara mandiri. Pada tahun 2024, jumlah lansia di Kota Balikpapan diperkirakan sebesar 8,73% dari total penduduk. Sementara itu, 66,31% penduduk Kota Balikpapan berusia 15 sampai 59 tahun. Dan 24,96% adalah anak-anak. Meningkatnya kebutuhan bahan pokok di tengah inflasi dan keterbatasan pendapatan membuat banyak lansia di Kota Balikpapan berada dalam kondisi rentan terhadap kemiskinan dan kelaparan. Berdasarkan pengamatan lapangan dan data sosial, beberapa lansia hidup tanpa dukungan keluarga atau dalam kondisi terbatas karena mereka tidak memiliki penghasilan secara tetap. Tujuan dan manfaat. Tujuan, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peduli lansia, meningkatkan kesejahteraan lansia, serta mendorong solidaritas sosial dan mengurangi ketimpangan sosial, menarik minat masyarakat dan memperluas jangkauan program. Manfaatnya, meningkatkan kesehatan lansia, mengurangi rasa kesepian, menciptakan lingkungan sosial yang lebih baik, mengurangi angka kemiskinan di kalangan lansia, meningkatkan kepercayaan terhadap perusahaan. Salah satu perusahaan yang ikut berpartisipasi dalam program CSR ini adalah Bank BTN. Bank BTN sendiri atau disingkat Bank Tabungan Negara atau disingkat menjadi BTN adalah sebuah bank dan usaha milik negara Indonesia yang menyediakan berbagai macam jasa keuangan. Bank BTN memulai sejarah pada tahun 1897 dengan nama Bank Tabungan Pos atau Postbank Bank dan berbisnis di bidang tabungan pos. Pada tahun 2020, Bank BTN memperkenalkan visi barunya yaitu menjadi the best mortgage bank in South Asia pada tahun 2025. Untuk mencapai visi tersebut, Bank BTN menyatakan bahwa akan berupaya memperkuat fundamentalnya, salah satunya dengan cara memperkuat rasio permodalan. Oleh karena itu, pada awal tahun 2020, Bank BTN juga menunjukkan Junior Global Bond. Bank BTN secara aktif mendukung pemerintah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia, menjadi one of the home of Indonesia best dalam menjadi mitra keuangan bagi para pemangku kepentingan dan layanan terbaik melalui inovasi digital. Kegiatan memberikan bahan pokok kepada lansia di Balikpapan diadakan sebagai bagian dari program CSR dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial dan mendukung kelompok rentan. Dalam program ini, kami disupport oleh Bank BTN dan PT Arjuna Cakya Tanjung sebagai pemberi sumber dana CSR. Beberapa alasan utama diadakannya kegiatan ini yaitu yang pertama, lansia sering menghadapi tantangan ekonomi, terutama jika mereka tidak memiliki penghasilan tetap atau
tergantung pada bantuan keluarga. Pemberian bahan pokok membantu meningkatkan beban hidup sehari-hari. Yang kedua, melalui kegiatan seperti ini, masyarakat diajak untuk lebih peduli dan solidaritas terhadap kebutuhan kelompok lansia yang seringkali kurang mendapat perhatian. Menggagas program sendiri yaitu yang pertama Haidar Stidak dan Pujian lainnya, yang ketiga Disyatika. Kami sebagai mahasiswa Universitas Siber Asia Prodi Komunikasi mendapatkan kesempatan untuk terjun langsung melakukan program CSR. Melalui program ini, kami ingin menunjukkan kepedulian kami terhadap bersama dan membangun komunitas yang lebih baik di Balikpapan dengan cara memiliki rasa empati dan kepedulian kami terhadap lansia. Motivasi kami dalam program ini adalah untuk mesejahterakan lansia. Kami yakin dengan adanya program ini bisa meringankan beban para lansia yang membutuhkan. Nama program CSR ini adalah Gerakan Peduli Lansia, merangkul lansia bukti kepedulian kita. Program ini tidak hanya membantu kebutuhan sehari-hari lansia, tetapi juga mempererat solidaritas antara masyarakat. Dengan memberikan perhatian khusus kepada lansia, kita turut berkontribusi menciptakan lingkungan yang inklusif dan lebih peduli terhadap kelompok yang membutuhkan. Pilihan program CSR ini mencerminkan komitmen untuk memberikan dampak positif secara langsung dan nyata bagi mereka yang telah berkontribusi besar dalam masyarakat sepanjang hidupnya. Adapun di sebelah ini adalah spanduk yang akan kami gunakan ketika di lapangan. Yang menjadi target sasaran adalah yang pertama, sasaran utama yaitu lansia yang terabaikan oleh anggota keluarganya. Dilihat juga dari tempat tinggal dengan keterbatasan, ekonominya yang kurang dan perlu dibantu. Kemudian yang menjadi sasaran keduanya adalah pemulung di kawasan TPA dan juga dengan kondisi ekonomi yang kurang. Rencana aksi komunikasi pemilihan media. Strategi komunikasi dirancang dengan memanfaatkan platform digital seperti media sosial dan publikasi media daring. Pelaksanaan komunikasi akan menggunakan media sosial seperti Facebook dan Instagram. Kemudian media online-nya yang digunakan adalah Kompasiana. Susunan acara, rencana acara yang akan kami laksanakan adalah pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025. Yang pertama, waktu dimulai pukul 11 sampai pukul 12, yaitu dengan acara pembukaan dan kata sambutan. 12 sampai 12.30 persiapan dan mendata kembali jumlah paket bantuan yang akan dibagikan. Pukul 12.30 hingga 15, penyerahan bantuan kepada para lansia ke berbagai tempat yang dituju. Dan terakhir, pukul 15 sampai 15.10, sesi dokumentasi. Adapun anggaran biayanya, ada beras, minyak goreng, gula, terigu, transportasi, spanduk yang mencapai nilai total Rp2.040.000. Waktu tempat pelaksanaan pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025, waktu pukul 12 sampai dengan 15:15 WITA. Tempat pelaksanakan di kawasan rumah penduduk Gunung Malang, Jalan Siaga. Adapun yang menjadi harapan adalah semoga dengan adanya program CSR ini akan ada keterlibatan dari berbagai pihak, baik pemerintahan maupun perusahaan, serta memberikan dampak yang signifikan dari masyarakat Balikpapan. Kesimpulannya, dengan adanya program CSR yang kami lakukan di Kota Balikpapan merupakan langkah yang positif dalam upaya meringankan beban ekonomi lansia, khususnya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Program ini tidak hanya memberikan kontribusi positif bagi lansia, tetapi juga memberikan kontribusi bagi para pemulung di kawasan TPA. Selanjutnya saya kembalikan kembali kepada Kak Fitri. Kak Haidar dan Kak Atika, ini yang bisa kami sampaikan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.